Baik, nah ini saya akan coba praktekkan untuk teman-teman yang mau kirim paket. Teman-teman kalau ada orang yang kirim paket, silahkan teman-teman di sini klik, ya, klik di sini. Nah, perhatikan dan konsentrasi, biar nggak banyak pertanyaan. Di sini ada form order, ada daftar alamat, ada cetak resi, ada tracking, ada laporan, sudah lengkap ya, teman-teman. Perhatikan. Form order digunakan untuk menginput data-data customer yang mau kirim paket. Maka di sini form order. Daftar alamat digunakan untuk apa? Menyimpan pelanggan-pelanggan kita. Ketika mereka datang lagi kirim paket, nggak harus input data kembali. Alamatnya sama nomor teleponnya itu sudah tersimpan. Ini daftar alamat. Cetak resi untuk mencetak resi, tracking untuk melihat sampai di mana barang-barang yang teman-teman kirim, laporan untuk melihat transaksi yang sudah ditransaksikan. Ya, oke. Keunggulan dari sistem kami adalah kami bisa melayani dengan dua cara. Yang pertama, customer datang ke tempat kita atau teman-teman memiliki customer-customernya tinggal tunggu di rumah saja tanpa harus datang ke tempat kita. Jadi artinya kita bisa memiliki pelanggan seluruh kota Indonesia. Dan tidak ada jarak ya, tidak ada jarak. Contoh, di depannya teman-teman ada yang buka JNT. Apakah teman-teman boleh membuka ini? Boleh. Ya, boleh. Kemudian tidak ada target transaksi kirim paket, tidak ada. Teman-teman mau hari ini transaksi, tahun depan ada transaksi, nggak ada transaksi, apakah sistemnya tetap aktif? Tetap aktif karena ini berlaku selamanya. Ya, oke. Nah ini misalkan contoh, Pak Alwi itu ada di Jakarta. Pak Alwi ada di Jakarta. Ya, oke. Bagaimana cara input datanya? Perhatikan. Untuk mendapatkan resi ada 3 tahapan. Yang pertama, tahapan yang pertama atau halaman yang pertama, teman-teman silakan input lokasi pick up. Lokasi pick up ini, pelan-pelan ya. Lokasi pick up ini kuncinya adalah di mana barang itu berada, tulis kecamatannya, bukan alamat lengkap, bukan, tapi kecamatannya. Perhatikan ya. Misalkan Pak Alwi itu ada di Jakarta. Jakartanya mana? Misalkan di Sawah Besar. Ini kecamatan ya. Sampai ada tulisan di seperti ini ya. Sawah Besar. Oke. Nah, ini kecamatan. Ada orang datang ke tempatnya Pak Alwi. Pak Alwi ada di Sawah Besar, maka di sini diketik Sawah Besar. Ya. Intinya barang itu ada di mana? Ketik kecamatannya. Kan ada orang datang ke tempatnya Pak Alwi, otomatis barangnya di tempatnya Pak Alwi kan gitu ya. Maka silahkan ketik kecamatannya. Mau kirim kemana silahkan. Kalau kirim kemana sih gampang ya. Lokasi penerima berarti kirim kemana. Kecamatannya di mana? Kecamatannya misalkan Bandung, Antapani ya misalkan. Seperti ini. Ya, gampang banget. Oke, ini kalau misalkan ada orang datang ke tempatnya Pak Alwi. Tapi kalau misalkan Pak Alwi ada di Sawah Besar, ada di Jakarta, tapi customernya itu ada di Bandung. Namanya misalkan Ibu Ani. Pak Alwi saya mau kirim paket tapi saya ada di Bandung. Bisa nggak Pak Alwi? Bisa Bu. Ibu ada di kecamatan mana? Saya ada di kecamatan Cibenying Kidul misalkan ya. Cibenying Kidul. Klik kecamatannya. Ibu Ani mau kirim barang kemana? Mau kirim barang misalkan kemana? Wonokolo, Jawa Timur. Ya silahkan. Oke, kemudian di sini ada titik lokasi. Titik lokasi ini nggak usah diklik kalau misalkan teman-teman nggak pilih yang ini. Ya, untuk klien parcel ini lagi ada updatean terus ya. Jadi kalau misalkan belum bisa, teman-teman kalau misalkan ini belum bisa nanti lapor aja ke admin ya. Oke, ini jangan diklik titik lokasinya kalau dari Jawa Barat ke Jawa Timur karena ini biasanya langsung sampai 1 hari ya. Oke. Kemudian di sini untuk titik lokasi, misalkan dari Cibenying Kidul ke Cileunyi itu kan sama-sama Bandung ya. Nah, maka nanti bisa menggunakan ini, titik lokasinya harus yang sudah tertanam di Google. Ya, di map, Google Map. Oke, kemudian di sini ada berat. Nah, berat silakan tulis
Ibu Ani, beratnya berapa? Berat saya 45. Bukan Bu Aninya, barangnya berapa beratnya? Sepatunya 10 kilo. Nah, mau kirim sepatu ya, 10 kilo ditulis 10 kilo. Kemudian, kalau sudah, nah silakan ditanyakan. Bu, itu sepatunya dusnya besar atau kecil? Oh kecil Pak, kecil misalkan. Kalau kecil maka nggak usah dimasukin dimensinya. Tapi kalau besar, contoh ini produk besar barang yang besar ya. Teman-teman mau ngirim barang misalkan kerupuk 2 kilo atau peyek 2 kilo. Kalau peyek 2 kilo atau kerupuk 2 kilo, jangan 2 kilo, misalkan 5 kilo ya, besar ya. Kerupuk 5 kilo. Kalau dimasukin ke dalam dus, otomatis dia akan besar dusnya. Kan nggak mungkin, kerupuk itu kan nggak mungkin dikecilin, nggak mungkin. Beda kalau bantal. Bantal gede, tapi kalau dikecilin bisa ya. Nah ini bedanya. Kalau barang-barang seperti ini bagaimana? Maka ketika di sini misalkan ditulis 5 kilo, ditimbang kok 5 kilo. Ketika barangnya besar, silahkan masukkan dimensi. Ini diklik ya. Panjangnya ditulis 40 misalkan. Lebarnya 40. Tingginya 40. Akan ketemu di sini 10 kilo, maka yang dipakai adalah yang ini. Yang terbesar. Tapi ketika teman-teman masukkan dimensi, misalkan dimensinya 20, ya, ini 10, ini 20 misalkan. Di sini nggak ada 1 kilo, berarti yang dimasukin yang mana? Yang tadi, yang sebenarnya, yaitu 2 kilo. Jadi mana yang terbesar itu yang dipakai antara berat dan dimensi. Bu, kalau orangnya jauh bagaimana caranya? Takutnya dia itu bohong. Barangnya 10 kilo tapi bilangnya 2 kilo. Caranya gampang. Ketika ada yang kirim paket dari jauh, sebelum dibungkus, tolong itu barang apa difoto. Tapi jangan sampai teman-teman itu mengirimkan paketnya UMKM yang teman-teman sudah kenal, disuruh foto terus. Udah tahu jualanmu kena, disuruh foto aja terus. Ya nanti dia kesel. Silakan teman-teman ini untuk mengantisipasi orang yang baru kenal yang kirim paketnya. Suruh foto dulu. Itu barangnya apa? Foto, cekrek. Kalau sudah ditimbang, berapa kilo Bu? 2 kilo. Coba saya lihat timbangannya. Cekrek foto. Itu ada data realnya. Kenapa? Karena kalau teman-teman misalkan input sembarangan, teman-teman input 2 kilo, ternyata pas diambil sama kurir, di sana dimasukin dimensi, 10 kilo jadinya. Siapa yang nanggung teman-teman nanti? Ya kalau nanti customer ngerti, kalau nggak ngerti, nggak mau ganti, teman-teman jadi buntung, nggak jadi untung. Ya, ini perhatikan. Bu, tapi nanti kalau misalkan ditanyakan diam apa nggak marah-marah, nggak usah khawatir teman-teman. Customer itu paham, UMKM itu paham apa yang harus dia persiapkan ketika mau kirim paket, ya. Dimensinya dia harus ukur, udah paham biasanya. Oke ya, seperti itu. Oke, kalau sudah, misalkan teman-teman ini anggap aja ini barangnya kecil ya, kita nggak usah pakai dimensi. Nah, di sini juga kita bisa melayani COD. COD itu maksudnya bagaimana? Ibu Ani tadi jualan sepatu, tapi sepatunya belum dibayar. Maka nanti customernya Ibu Ani bayar di tempat, itu namanya COD. Kalau kasusnya seperti itu, silahkan teman-teman masukin di sini. Ya, harga yang belum dibayar berapa? Bu Ani, yang belum dibayar sama customer berapa? Oh, yang belum dibayar 1 juta. Oke, masukin 1 juta. Atau misalkan yang belum dibayar sama customer 400.000, masukin 400.000. Ya. Nah, sekarang saya akan praktekkan untuk COD, perhatikan. Ini saya kirimkan barang COD ya. Oke, kalau sudah, nah di sini ada tampilkan cashback. Kalau teman-teman mau ditampilkan komisinya silahkan diklik ya. Tapi kalau nggak mau ditampilkan nggak usah diklik. Saya mau tampilkan saja biar teman-teman dapat tahu komisinya berapa ya. Oke, kalau sudah teman-teman klik lanjutkan. Ini cara teman-teman kirim barang COD. Oke, kita tunggu ya. Teman-teman ini ngantuk apa? Serius ya? Oke, jangan ngantuk ya. Saya aja semangat nih. Ngomong aja nggak beres-beres. Siapa kemarin yang bilang, Bu Nafisa tuh ngomong aja ya. Penggawean nih ngomong aja terus ya. Oke. Mbak Dati selalu semangat. Mbak Dati. Keren ya.
Udah balik modal nih Mbak Dati ya. Selamat, alhamdulillah. Nah, baik teman-teman silahkan perhatikan di sini. Untuk COD, kalau ada barang yang mau dikirim COD, jangan melirik-melirik ke bawah. Teman-teman silakan lirik ini aja udah ini. Khusus COD ini ya. Ada Ninja dan si cepat. Ibu Ani, untuk COD itu hanya ada Ninja dan si cepat. Ibu Ani mau pilih apa? Ya, oh saya mau pilih Ninja aja. Ninja lebih murah ya? Iya, Ninja lebih murah. Sampainya 1 sampai 3 hari sampai. Kalau si cepat Siun itu 1 sampai 2 hari sampai. Emang lebih cepat sih. Ya, tapi ini estimasi. Semuanya juga estimasi ya. Nah, kalau estimasi ini biasanya tepat atau tidak, Bu? Ya, kadang tepat, kadang tidak. Kan kadang terjadi sesuatu di jalan kan kita tidak pernah tahu ya. Nah, ini hanya estimasi saja. Tapi selalu kalau misalkan tidak ada kendala ya tepat gitu ya, 1 sampai 3 hari. Oke, misalkan contoh, Ibu Ani pilih yang ini. Ini cara untuk transaksi COD. Perhatikan. Apalagi teman-teman di sini yang distributor yang sudah mengaktifkan agent-agent harus paham tentang ini. Ya, harus tahu. Ini ada 616.645. Bu Ani, ini 616.645. Oke, Pak. Ya, Pak Alwi. Oke, siap. Nah, ketika muncul segini, artinya 600.000 itu adalah harga produknya yang belum dibayar. Artinya ini uangnya Ibu Ani, uang sepatunya Ibu Ani. Dan sisanya 216.000, ya. 645 itu adalah ongkirnya. Ongkir, teman-teman, ya. Ongkir untuk COD itu lebih mahal karena ada biaya COD dan ada asuransi. Kita lihat dengan alamat yang sama, dengan berat yang sama, dengan Ninja. Kalau yang bukan COD itu berapa? Kita lihat yang Ninja ya. Ninja ini 184.900, lebih murah ya. Kalau yang COD itu 216.645, artinya lebih mahal COD. Oke ya. Nah, kalau teman-teman melayani COD, maka teman-teman tidak harus sedia uang di saldo sistem segini, tidak. Karena ini akan dibayar sama customer. Jadi teman-teman itu cukup input saja barangnya yang mau dikirim. Etiket sih? Resinya kasihkan ke Ibu Ani. Biar Ibu Ani yang kirim ke customernya gitu. Ya, seperti itu. Apakah Ibu Ani harus bayar ke Pak Alwi ini? Tidak. Pokoknya nggak ada pembayaran dari Ibu Ani, nggak ada pengambilan saldo. Teman-teman tinggal input saja. Kalau sudah nanti akan dibawa barangnya, kemudian dikirim ke customer. Sama customer dibayar 616.645, dibawa sama kurir. Maka nanti uangnya Ibu Ani yang 600.000 cairnya kapan? 1 sampai 14 hari kerja. Masuknya kemana? Ke saldo sistem. Kalau sudah masuk ke dalam saldo, kasih tahu ke Ibu Ani. Bu Ani, ini sudah masuk dananya. Mau ditransfer kapan? Oh, tahun depan aja transfernya ya. Alhamdulillah. Nggak ada yang kayak gitu ya. Oke. Seperti itu, paham ya? Nah, ini cara kerja COD. Komisinya sudah ada. Ya, komisinya sudah ada. Kalau sudah dibayar sama customer, baru komisinya masuk ke saldonya Pak Alwi. Itu. Ini COD. Oke, saya tidak akan membahas COD lagi. Saya akan coba bahas untuk barang yang bukan COD. Kalau barangnya sudah dibayar sama customernya Pak Ani, Ibu Ani, maka nanti jangan masukin di sini harga barang ya. Jangan dimasukin. Nolin aja, kosongin aja. Jadi kalau teman-teman kirim barang-barang yang tidak dibayar sama customer di tempat, jangan di sini. Nanti ada penagihan ke sana. Kalau teman-teman masukin harganya, ya. Oke, kita lanjut. Teman-teman, ya, ini barangnya bukan COD, kita lanjutkan. Oke, semangat. Ya, semangat, semangat. Alhamdulillah. Siapa yang masih semangat? Coba di chat. Siapa yang masih semangat? Chat. Ayo. Biar saya tahu, oh ini masih enggak, oh ini belum tidur ya. Oke, semangat. Ya, semangat. Alhamdulillah. Lanjut. Oke, semangat. Siapa lagi nih? Pak Ahmad Soleh ya. Pak Arfian. Wih, ada Kalimantan. Oke, Mbak Dati. Thank you.
Siapa lagi yang semangat? Nah, teman-teman perhatikan, ini kalau teman-teman misalkan mau input yang bukan COD, jangan lirik-lirik ini loh, awas ya. Jangan sampai lirik-lirik ini. Bu, kemarin saya itu input data. Kenapa ditagih di sana? Pas dilihat apa? Barangnya yang diklik adalah COD. Ya, jadi ada penagihan ya di sana ya. Jangan salahkan daku. Ya kadang seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Jangan pilih yang COD, silakan lihat yang di bawahnya ada kurir kargo ya. Ini juga bisa dipilih. Ibu Ani, di sini untuk 10 kilo, minimal 10 kilo kita itu ada kargo yang namanya si cepat gokil. Ya, si cepat gokil ada yang 54.900 3 sampai 4 hari kerja, ada yang 55.000 4 hari kerja. Silahkan kasih tahu. Oke, ini perbedaannya. Sebentar ya, saya kasih tahu biar teman-teman tahu. Keuntungan kita apa sih kirim paket gitu ya? Kita lihat. Kita cek ongkir yang ada di si cepat ya. Oke, misalkan Bandung. Tadi dari Bandung ke Wonokolo. Oke. Kita cek ya. Ini sama-sama ya, 10 kilo dari Bandung ke Wonokolo. Jadi ini sama ya, kita cek harganya. Perhatikan teman-teman. Ini ada base, ada ini namanya paket-paketnya ya, base, gokil, reguler, siun. Yang membedakan apa ini? Estimasi berapa hari, tarifnya berapa itu beda-beda. Nah, ini gokil ini 10 kilo. Kalau yang gokil, kalau di sini 55.000. Oke, 55.000 ada ya? Ada juga yang lebih murah. Bedanya apa? Kalau misalkan Ibu Ani kirim ke si cepat, sama nggak bayarnya ongkirnya? Sama, 55.000. Kalau ke Pak Alwi, sama nggak? Sama, 55.000. Bedanya apa? Pak Alwi dapat cashback 8.250 ya. Atau teman-teman yang memiliki produk sendiri. Kalau teman-teman kirimkan langsung ke secepatnya, maka harganya sama 55.000. Tapi kalau memiliki sistem sendiri, ada komisinya 8.250. Oke, Ibu Ari, terima kasih ya. Nah, ini ya, teman-teman ya, seperti itu. Kemudian di bawah itu ada JNE, ada Wahana, ada Lion, ada JNT, ada Ninja lagi, ada ID Express, ada JNE lagi, ada SAP, ada Antar Aja, ada Kirim Aja, ada RPX, banyak ya. Nah, inilah keunggulan kita. Teman-teman bisa transaksi dengan beberapa ekspedisi. Oke, kemudian di sini ada reguler. Reguler itu 215. Ya, di sini reguler. Coba cek reguler ada nggak? Nah, ini reguler ya. Sama nggak 215? Sama. Bedanya apa? Dapatnya komisinya lumayan loh, 43.000. Ya, memiliki produk sendiri. Saya mau biasanya pakai secepat aja, Bu, ngirim produk saya. 215.000 misalkan. Bedanya, kalau Mbak punya sistem sendiri ini loh, dapat komisinya 43.000. Satu hari kirimannya Mbak itu 100 kiriman paket, maka satu hari berapa? Ya, sayang banget. Nah gitu ya, misalkan contoh teman-teman itu mau promosi ke calon agen-agen, misalkan UMKM, silahkan. Oke, di sini ada JNE tracking, ada beberapa yang diambil sama kurir, ada yang tidak diambil. Mungkin teman-teman belum paham di sini, perhatikan. Kalau misalkan Ibu Ani pilih JNE, di sini ada tulisannya drop off. JNE tracking, maka di sini Ibu Ani harus antarkan sendiri barangnya ke agen JNE terdekat karena di sini ada tulisannya drop off, artinya tidak diambil sama kurir. Ini kalau pilih JNE tracking, ya. Nanti kalau saya ngantarkan ke sana, apa yang saya bawa? Kata Bu Ani. Nanti Pak Alwi akan kasih resinya, dikasihkan ke Ibu Ani. Dikasih resinya, maka nanti kalau Ibu Ani tidak memiliki printer, silahkan tulis kode resinya di kertas, tempelkan ke barang yang mau dikirim, antarkan ke agen JNE terdekat. Ya, oke. Wahana juga sama. Ibu Ani pilih wahana, maka Ibu Ani harus antarkan sendiri ke sana. Ya, komisi masing-masing sudah menyediakan. JNE tracking kasih 2%, wahana ngasih 4%, Lion 10%, ya. Kemudian ada juga JNT 20%, Ninja 9%, ID Express 15% dan lain-lain ya. Oke. Kemudian di sini saya jelaskan selain JNE tracking sama wahana, ada yang lain ya. Kalau di sini ada tulisannya pick up service, maka ada yang ngambil ke tempatnya Ibu Ani. Ibu Ani biasanya pakai apa? Oh, saya biasanya pakai ID Express. Oh iya, tunggu ya, ada pick up service namanya. Akan ada kurir mengambil. Kemudian di sini ada juga, kalau misalkan Ibu Ani pilihnya JNE yang reguler, ini juga akan diambil, yaitu ada tulisannya pick up service.
Pokoknya di sini yang ada tulisannya pick up service itu akan diambil. Sistem kerjanya gimana sih Bu? Nanti ada orang pick up, contoh. Ibu Ani pilih yang ada tulisannya pick up service. Ya, pilih misalkan apa? Ninja misalkan atau CNT. CNT ini lagi banyak perlambatan ya, pick up-nya di mana-mana. Nanti saya kasih tahu caranya. Oke. Kalau misalkan Ibu Ani pilih yang ada pick up service. Kemudian Ibu Eni itu mau pergi. Kira-kira boleh nggak antarkan sendiri, antarkan aja ke sana walaupun ada layanan pick up. Apakah Ibu Ani boleh antarkan sendiri ke sana? Boleh. Ya, silahkan. Tetapi ada yang enggak. Kalau JNE itu dia tidak menerima. Biasanya dia jarang menerima barang yang sudah barang yang ada layanan pick up tapi dianterin. Ya, nah ini biasanya kalau JNE itu enggak mau. Ya, Lion juga sama. Jadi silakan kalau ada layanan pick up tunggu aja di rumah ya sama Bu Ani, sama pelanggan teman-teman. Gitu. Nanti teman-teman input, misalkan nih kita misalkan pilih yang ini JNE. Kita pilih si cepat, misalkan Bu Ani pilih si cepat ya, maka tinggal diklik aja di sini. Oke. Nah tadi kegunaan dari komisi itu dimunculkan atau tidak, kegunaannya untuk apa? Kalau misalkan Ibu Ani adalah pelanggan yang jauh, maka teman-teman silahkan untuk komisi itu tadi ditutup, jangan sampai ada kelihatan komisi seperti ini. Cashback ya, tadi saya bilang cashback itu ada kotak kecil mau kelihatan cashback atau tidak. Kalau ada orang yang jauh yang pesan, ini jangan diklik dulu, jangan ditampilkan dulu cashback-nya. Biasanya kalau orang jauh kan, Ibu Ani tanya, itu ada paket apa aja Pak Alwi? Oh ini ada JNE Wahana, oh saya ingin tahu berapa ongkirnya. Oke, difotolah sama Pak Alwi. Difoto ya. Kalau sudah difoto, kemudian ininya lupa, nggak ditutupin komisinya, nanti dia kayak gini. Alhamdulillah ya, saya kirim menggunakan JNT-nya Pak Alwi dapat cashback 36.000. Pak Alwi akhirnya apa? Termenung karena tidak dapat komisi ya. Makanya jangan sampai ini dimunculin. Nah ini gunanya cashback-nya itu dilihatin atau tidak. Oke, kalau sudah saya akan coba untuk pilih si cepat. Maka kalau sudah pilih si cepat, klik lanjutkan. Nah ini sedikit lagi ya, sedikit lagi kita selesai. Oke, ini kita masuk ke halaman terakhir. Halaman terakhir ini teman-teman, nanti ketika sudah beres transaksi akan langsung mendapatkan resinya. Kita tunggu. Ya, kita tunggu ya. Nah, ini teman-teman, ini halaman terakhir ya, halaman ketiga. Ini paket yang diambil sama Bu Ani. Ongkirnya 215.000, cashback-nya 43.000. Nah, cara sistem kerjanya seperti apa? Ya. Oke, di sini teman-teman ada ketentuan dan operasional kurir, silakan diklik. Setiap masing-masing atau masing-masing ekspedisi yang teman-teman pilih, maka akan menyediakan SOP. Teman-teman silakan klik download. Nah, di sini akan ada menyediakan SOP-nya ya. Jam berapa ada penjemputan kurir? Biasanya penjemputan kurir itu sampai jam 8 malam. Jadi kalau ada keterlambatan pick up, contoh, teman-teman input dari pagi, ya jam 10 pagi, tapi jam 4 sore belum di pick up misalkan, ya. Ada dua cara. Yang pertama teman-teman bisa antarkan sendiri ke kantornya, ke secepatnya, atau teman-teman nanti infokan ke admin kita, Kak, minta dibantu push dong, minta dibantu dipercepat untuk pengambilan paketnya. Atau misalkan, Kak, belum di pick up, ya, kirimkan barangnya, kode resinya kirimkan. Otomatis nanti kita akan menghubungi pihak sana. Ya, nanti akan di pick up-nya lebih cepat. Cepat atau tidaknya tergantung dari sana juga daerah-daerah masing-masing. Masing-masing daerah itu memiliki pelayanan yang berbeda. Contoh, JNT ada yang kalau di pick up itu sampai 3 hari, sampai 2 hari nggak di pick up. Ya, kalau kayak gitu bagaimana solusinya? Pilih ekspedisi yang lain. Kalau enggak, kalau teman-teman mau pilih yang JNT, teman-teman pilih JNT tapi antarkan ke ekspedisinya, ke kantor terdekatnya. Itu caranya. Jadi jangan sampai teman-teman itu menunda kiriman paketnya customer. Gara-gara apa? Belum di pick up. Teman-teman itu manjo. Ya. Jangan sampai. Teman-teman diemin aja. Orang udah tahu belum di pick up didiemin aja. Ya. Ganti ekspedisinya karena di sini ada beberapa ekspedisi atau teman-teman antarkan ke kantor JNT-nya. Tapi sebelumnya teman-teman lapor aja dulu ya ke grup.
lapor aja. Kita selalu bantu push kok ke sana. Walaupun dari sananya nanti ada keterlambatan pick up lagi ya, udah. Teman-teman tinggal keputusannya seperti apa. Nanti kita bantu lagi push lagi belum di pick up lagi ya, udah. Kita kasih jalan seperti itu keluarnya ya. Oke, kemudian di sini ada barang di bawah 1 kilo masuknya berapa kilo udah ada ya. Hitungan beratnya sudah ada. Silahkan teman-teman baca-baca. Kemudian ada barang-barang yang terlarang, yang tidak boleh dikirimkan, yaitu barang-barang yang berbahaya, obat-obatan terlarang, pohon, kemudian hewan, motor juga belum. Dan ada barang-barang yang berasal dari marketplace itu belum bisa. Teman-teman jualan kerudung di Tokopedia, maka mau menggunakan sistem kita untuk mengirimkan kerudungnya, nggak bisa. Kenapa? Karena ada double resi nanti. Masing-masing marketplace itu sudah menyediakan ekspedisi dan resi. Jadi kalau masukin ke data kita lagi, ke sistem kita, maka ada double resi lagi. Nah, teman-teman, di sini ada cara isi datanya ya. Kita coba. Isi paketnya apa? Misalkan skincare, ya. Atau misalkan apa? Misalkan sepatu. Terserah. Ya, kemudian di sini kategori barangnya apa? Misalkan kosmetik misalkan. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian di sini ada harga barangnya berapa? Harga barangnya 100.000. Bu, kalau misalkan saya kirim dokumen, kan itu nggak ada harganya ya. Berapa masukinnya? 10.000 atau 20.000. Barangnya berapa? 1 misalkan ya. Nah, saya akan ngejelasin di sini ini agak-agak butuh konsentrasi. Perhatikan. Di sini ada data pick up. Data pick up berarti di mana barang itu berada tadi, ya. Tadi itu barangnya itu ada di tempatnya Ibu Ani. Ya. Ibu Ani di Bandung. Ibu Ani itu ada di rumah, di apartemen atau di kantor. Kalau Ibu Ani misalkan di kantor ya udah, makanya teman-teman itu bisa melayani kantor, bisa memiliki customer kantor. Kantor itu biasanya mengirimkan dokumen. Silahkan teman-teman lobby mereka, ya. Coba teman-teman ngobrol sama mereka, Pak, untuk pengiriman paket menggunakan saya, nanti ada kurir mengambil ke sini. Apakah nanti harus buka di situ? Ya, usaha kita harus ada di kantor itu? Tidak. Teman-teman sambil bekerja, sambil di rumah, input datanya terserah. Yang penting nanti ketika ada kiriman paket dari kantor itu, teman-teman kirimkan resinya ke sana dan mereka tinggal tunggu kurir menjemput. Ya, nah ini untuk memudahkan kurir untuk mencari. Kemudian di sini ada Cibenying Kidul ya. Nah, ini ngambil barangnya di sana. Alamat lengkapnya Ibu Ani. Silahkan tulis. Kemudian di sini ada data pengirim. Pengirimnya siapa? Ibu Ani. Kalau pengirimnya itu sama dengan data pick up, klik. Maka di sini ada tulisannya Ibu Ani. Ya. Oke. Nah, kemudian di sini tinggal tulis nomor teleponnya. Alamatnya lengkap tulis. Kalau data penerima gampang ya, tinggal tulis aja mau kirim kemana, nama-namanya siapa yang digunakan, pengirim penerimanya itu namanya siapa, silakan. Alamat lengkapnya silakan ditulis. Kemudian di sini ada asuransi. Mau pakai asuransi silakan, enggak juga enggak apa-apa. Ya, ini kalau misalkan enggak pakai ya enggak usah dicentang. Kalau sudah di sini silakan masukin password. Nah, kalau sudah lengkap semuanya, teman-teman masukin password yang untuk login sistem. Ya, kalau sudah masukin password, maka teman-teman ditulis di sini paling bawah, yaitu order now. Kalau di order now diklik, maka otomatis 215.000 akan diambil dari saldo teman-teman. Bu, kalau saldo saya cuma ada 50.000 gimana? Kalau teman-teman saldonya 50.000, ada transaksi 215.000, ya nanti dimarahin sama sistem. Zong gitu ya. Nggak boleh nanti. Jadi teman-teman itu silakan untuk saldo, silakan disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Teman-teman mau saldo berapa? Mau transaksi berapa ya? Bu, kalau misalkan saya top up misalkan 10 juta, kemudian saya nggak gunakan transaksi, apakah saya bisa transfer atau bisa ambil lagi ke rekening saya? Boleh, ya. Karena kita tidak mengendapkan saldo, teman-teman tidak menahan. Oke. Kalau ini sudah diambil dari saldo teman-teman berhasil, maka 43.000 lagi. 43.000-nya akan langsung masuk ke saldo teman-teman. Oke, nah itu cara mengirimkan paket tapi barangnya jauh. Kalau sekarang Pak Alwi itu mengirimkan paket tapi ada orang datang ke tempatnya Pak Alwi itu bagaimana? Nah, ini beda ya caranya. Perhatikan ya. Contoh. Nah, misalkan Pak Alwi itu ada di Bandung. Nah, Bandungnya mana? Di Cibenying Kidul. Pak Alwi itu ada di Bandung, di Kecamatan Cibenying Kidul. Tiba-tiba ada orang datang ke tempatnya Pak Alwi kirim paket. Berarti
data pick up-nya di tempatnya Pak Alwi. Benar nggak? Ya, benar ya? Oke, ini cara input data. Kalau Pak Alwi memiliki printer, silahkan tulis data pick up-nya misalkan Alwi Express. Kayak gini ya, ini bisa. Nomor teleponnya tulis, ya. Alamatnya Pak Alwi tulis. Data pengirimnya siapa? Namanya Dodi. Oke, Dodi ya. Namanya Dodi misalkan. Silahkan data pengirimnya ditulis Dodi. Nah, setelah itu alamatnya ditulis semuanya lengkap. Kemudian order now, maka keluar resi. Kalau Pak Alwi memiliki printer, maka nanti resinya itu 2 yang diterima sama customer. Resi dari Pak Alwi, ya, resi dari sistem kita, sama resi dari si cepat. Jadi sampai ke customer ada 2 resi. Perhatikan. Itu ada perbedaan resi. Kalau resi di sistem kita, pengirimnya adalah Pak Dodi. Kalau di sistem kita, resinya itu pengirimnya adalah Pak Dodi. Ya. Tapi kalau di resinya si cepat atau ekspedisinya, pengirim itu adalah nih, data pick up. Jadi kalau misalkan ya Pak Alwi punya printer, nyampe ke customer itu ada 2 resi. Nanti ketika resinya ini diterima sama customer, barangnya diterima, maka di situ masih ada tulisannya pengirimnya Pak Dodi di resi yang tempat kita. Kalau misalkan Pak Alwi itu tidak memiliki printer, itu gimana? Kalau Pak Alwi tidak memiliki printer, kemudian di sini data pick up ditulis Alwi Express, maka sampai ke customernya. Customernya siapa ini tadi? Ya, customernya Pak Dodi. Ya, di customernya Pak Dodi nanti akan kelihatan pengirimnya adalah Alwi Express. Pak, maaf saya tidak tahu, saya nggak pernah mengirimkan barang dari Alwi Express misalkan contoh. Karena di situ Pak Dodi nggak muncul. Munculnya apa? Munculnya adalah pengirim itu adalah data pick up. Nah, kalau kayak gitu bagaimana? Kalau teman-teman tidak memiliki printer, silahkan tulis di sini sesuai dengan pengirim, yaitu Pak Dodi. Ya, tulis di sini. Maka nanti ketika nanti resinya diterima sama customer, maka pengirimnya akan kelihatan Pak Dodi. Oh iya, dari Pak Dodi. Oke, siap. Ya, misalkan contoh. Tapi kalau gini, misalkan teman-teman itu, ya, oke, bentar. Nah ini ya, paham ya di sini ya? Ada yang bingung nggak? Ada yang bingung nggak? Oke, enggak ya, udah pada pintar-pintar ya. Nah ini ya teman-teman ya, jadi perhatikan. Tapi kalau misalkan teman-teman, aduh Pak, Bu, saya mah pingin ini aja lah, ditulis aja pengirimnya. Pengirimnya aja yang ditulis di sini semuanya, mau punya printer, nggak punya printer, saya tulis di sini adalah data pick up-nya adalah pengirim. Boleh, boleh. Yang penting alamatnya adalah alamatnya adalah alamat pick up. Ya, alamat di mana barang itu berada. Paham ya? Oke, nah itu caranya bagaimana teman-teman itu input data. Kalau sudah di order no, maka akan langsung masuk ke dalam laporan. Di dalam laporan ini, teman-teman akan melihat yang sudah ditransaksikan. Ini ada resi. Ketika diklik, maka nanti akan berhasil tersalin. Teman-teman silakan masuk ke cetak resi, masukin ini ya, masukin resinya. Kemudian di sini ada tampilkan harga di resi. Kalau mau ditampilkan ongkirnya di resi, klik. Kalau nggak mau ya nggak usah diklik ya. Nanti akan muncul seperti ini. Nah ini wahana-wahana. Kalau teman-teman punya printer, silakan ini dibagi dua. Dibagi dua. Yang satu kasihkan ke customer, yang satu ditempelkan ke barang yang mau dikirim. Bu, kalau orangnya jauh bagaimana? Kalau orangnya jauh ya ini di-download aja PDF, kasihkan aja ke customer yang jauh itu. Kemudian di sini, kalau customer itu tidak memiliki printer, tuh suruh tulis aja resinya. Tempelkan ke barang yang mau dikirim, maka tinggal tunggu kurir menjemput kalau ada yang pick up. Tapi kalau wahana ini harus diantarkan langsung ke wahana. Bu, nanti kalau ngantarkan barang ke sana itu ngomongnya gimana? Dari online gitu aja. Ya.
Oke, nah teman-teman, kalau untuk printer, printer yang biasa yang bisa digunakan sama kita untuk kirim paket, untuk resi dan tiket pesawat itu baru bisa digunakan menggunakan printer yang biasa. Kalau misalkan teman-teman punya yang Bluetooth atau thermal, itu hanya digunakan untuk pembayaran-pembayaran. PPOB ya, transfer uang. Nah itu bisa ngeprint invoice-nya. Tapi kalau untuk kirim paket, kemudian tiket pesawat harus pakai printer biasa, tapi nggak usah pakai printer pun bisa ya. Oke, nah kemudian di sini ada tracking. Bagaimana teman-teman bisa melihat ya di mana barang itu berada? Nah, kita lihat ya. Ini belum di pick up karena baru input tadi. Nah, teman-teman perhatikan. Kalau barangnya belum di pick up, maka teman-teman masih bisa batalkan. Di sini ada ya, di sini ya ada tulisannya batal resi di paling bawah. Silakan nanti teman-teman pilih ini ya kalau ingin dibatalkan. Misalkan contohnya input data alamat kok salah, ya udah dibatalkan aja. Maka nanti biayanya akan langsung masuk lagi ke saldo otomatis kalau dibatalkan ya. Oke, kalau misalkan emang ada yang sudah sampai ya, kita lihat apakah ada yang sudah sampai. Contoh ya. Ya sorry, bukan di sini, di tracking. Oke. Kalau sudah sampai otomatis nanti ada kelihatan. Nah, ini ya. Nah, ini belum ya, masih di jalan. Kalau misalkan ada customer itu mau cek ya, mau cek di apa? Langsung di webnya ekspedisi bisa nggak? Bisa. Ya, bisa teman-teman. Nanti customer itu bisa cek di ekspedisi masing-masing. Misalkan ini apa? Ini wahana ya atau SAP ya silakan. Kayak gini teman-teman. Nanti customer bisa cek juga di SAP-nya. Oke, ya SAP. Kayak gini. Oke, kita lihat. Nah, kita masukin resi di sini. Ini contoh misalkan customer itu mau. Nah, ini ya udah ada ya di sini ya. Oke. Seperti itu teman-teman. Jadi nanti customer juga bisa tracking. Artinya bahwa kita itu benar-benar resmi. Ya, resinya itu tersambung ke beberapa ekspedisi. Jadi nggak usah khawatir. Baik. Mungkin itu aja teman-teman ya.